Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Asiswayu Prayoga dengan NIM 22111011092. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data pada bahasa pemrograman Python. Struktur data. Apa itu struktur data? Struktur data adalah kumpulan data yang itemnya diurutkan dan bergantung pada bagaimana data tersebut ditambahkan atau dihapus dari struktur. Dalam struktur data terdapat ujung dan baik ujung depan ataupun belakang. Nah, jenis-jenis struktur data. Yang pertama ada stack, kemudian ada queue, DQ, dan yang terakhir ada list. Lalu apa sih pengertian dari masing-masing jenis struktur data? Yang pertama, stack. Apa itu stack? Stack dalam bahasa Indonesia atau stack berarti tumpukan yang merupakan struktur data linier dengan penambahan item baru dan penghapusan item di ujung yang sama, di mana penambahan dan penghapusan item dilakukan pada bagian atas. Stack atau biasa disebut last in first out atau LIFO. Kemudian operasi pada stack. Yang pertama ada stack dengan tanda kurung, digunakan untuk membuat stack baru yang kosong. Kemudian ada push dalam kurung item, di mana item di sini adalah item yang akan ditambahkan, digunakan untuk menambahkan item baru ke atas stack. Jadi ditambahkan di atas. Kemudian ada pop tanda kurung, digunakan untuk menghapus item teratas dari stack. Jadi yang dihapus pada stack ini adalah item teratas. Kemudian pick dengan tanda kurung. Pick di sini digunakan untuk mengembalikan item teratas dari stack tetapi tidak menghapusnya. Jadi dikembalikan lagi item teratas dari stack tapi tidak dihapus. Kemudian ada isEmpty tanda kurung, digunakan untuk menguji atau mengecek apakah stack tersebut kosong. Apabila stack tersebut benar-benar kosong, maka akan menghasilkan nilai boolean, yakni bernilai true. Namun apabila stack ternyata di dalamnya terdapat isi atau terdapat item, maka booleannya akan menghasilkan nilai false. Kemudian size di sini dengan diikuti dengan tanda kurung digunakan untuk mengembalikan jumlah item yang terdapat pada stack. Jadi nanti ketika kita menggunakan fungsi size di sini akan menghasilkan jumlah item yang terdapat pada sebuah stack, di mana nilai yang dihasilkan menggunakan data integer. Nah, kemudian selanjutnya queue. Apa itu queue? Dalam bahasa Indonesia, queue berarti antrian, yang merupakan struktur data linier dengan penambahan item baru terjadi di satu ujung baik belakang atau akhir suatu queue, dan penghapusan item selalu terjadi di ujung lain baik depan atau awal suatu queue. Nah, dalam queue ini menggunakan operasi atau biasa disebut first in, first out, di mana yang pertama ditambahkan, yang pertama juga yang akan dihilangkan. Berkebalikan dengan stack yang apabila stack kan last in first out, namun pada queue itu first in first out. Nah, operasi pada queue yang pertama sama, queue dengan tanda kurung digunakan untuk membuat antrian atau queue yang baru atau queue yang kosong. Kemudian enqueue item digunakan untuk menambahkan item baru ke belakang antrian atau ke belakang queue, di mana enqueue. Kemudian dq dengan tanda kurung digunakan untuk menghapus item depan dari suatu antrian atau queue. Kemudian ada pick sama, digunakan untuk mengembalikan item awal dari antrian queue. Kemudian ada fungsi isEmpty tanda kurung, digunakan untuk menguji atau mengecek apakah antrian atau queue kosong. Ya, hasilnya nanti ada false or true apabila pernyataan isEmpty benar atau salah apabila queue terdapat item. Kemudian ada size sama, digunakan untuk mengembalikan jumlah item pada antrian atau queue. Jadi jumlah item yang ada pada queue itu berapa, menghasilkan nilai integer. Kemudian ada DQ. Lah, bedanya apa dengan queue? Nah, DQ merupakan struktur data linier dengan item ditambahkan dan dihapus dari salah satu ujung, baik depan atau belakang. Item baru akan diletakkan di salah satu ujung. Nah, operasi pada DQ di sini ada 7. Berbeda pada operasi sebelumnya yakni stack dan juga queue. Pada DQ ada 7. Yang pertama DQ dengan tanda kurung digunakan untuk membuat DQ baru yang kosong sama. Kemudian ada add underscore front item, di mana digunakan untuk menambahkan item baru ke depan.
DQ. Jadi perbedaan sama Q, kalau Q kan ditambahkannya langsung, namun pada DQ ada dua penambahan, ada add front item atau add underscore front item digunakan untuk menambahkan item baru ke depan, dan juga ada add rare item digunakan untuk menambahkan item baru ke belakang DQ. Nah, pada operasi DQ sama dengan operasi lainnya, ada menambahkan, ada menghapus. Nah, di mana pada DQ menggunakan remove underscore front, di mana remove underscore front ini digunakan untuk menghapus item pada posisi paling awal atau depan, dan remove rear sama dengan tadi add rear, di mana di sini menggunakan remove artinya digunakan untuk menghapus item pada posisi paling akhir atau belakang dari Q. Sama dengan operasi berikutnya sebelumnya, yakni ada is empty, ya, digunakan untuk menguji atau mengecek apakah DQ kosong. Ya. Hasil yang diperoleh nanti adalah nilai boolean true or false, ya, apabila sesuai pada pernyataan. Kemudian ada size, digunakan untuk mengembalikan jumlah item pada antrian atau queue. Jadi nanti jumlah item yang ada pada DQ akan dihitung berapa jumlahnya. Di sini nanti menggunakan fungsi con untuk menghitung. Kemudian list, ya. Apa itu list? List merupakan kumpulan item di mana setiap item memiliki posisi relatif terhadap item yang lain. Dalam list berdasarkan urutannya terbagi menjadi dua, yakni ordered list atau berurutan dan unordered list atau tidak berurutan. Dalam ordered list terdapat dua, node dan link, di mana node itu untuk menyimpan sebuah data dan link itu untuk menghubungkan tiap-tiap node. Operasi pada list hampir sama pada operasi sebelumnya. Terdapat list tanda kurung digunakan untuk membuat list baru yang kosong, kemudian ada add item digunakan untuk menambahkan item baru ke dalam list, ya. Kemudian remove item digunakan untuk menghapus item dari list. Nah, ada yang baru yakni search item digunakan untuk mencari sebuah item pada list yang tersedia. Kemudian ada is empty tanda kurung digunakan untuk menguji atau mengecek list apakah list kosong. Hasilnya pun nanti nilai boolean false dan true. Kemudian ada size sama digunakan untuk mengembalikan jumlah item pada sebuah list. Nah, lalu bagaimana contoh program dari struktur data? Nah, di sini dalam membuat program saya menggunakan Google Colab, di mana di sini saya akan mencontohkan membuat struktur data atau contoh struktur data menggunakan list. Langkah pertama yang kita buat adalah membuat node, di mana kita buat kelas dulu, ya, kemudian node, ya, kelas node, kelas, kemudian ini node. Nah, kelas node di sini yang pertama kita buat untuk membuat fungsi untuk menginisiasi, yakni init, sebuah fungsi di mana menggunakan self diri sendiri, kemudian inisiasi underscore data. Kemudian kita buat lagi self data sama dengan init data. Self next get data self return self.data. Get next self return dot next. Kemudian membuat fungsi def
untuk mengset sebuah data di mana di dalamnya terdapat self dengan new data yang akan data baru yang akan dibuat. Dalam fungsinya di mana self.data sama dengan new data yang dibuat. Lalu membuat fungsi setNext. Self new next. Kemudian self next sama dengan new underscore next. Setelah membuat node di sini, kita akan membuat fungsi atau kelas unordered list. Nah, di sini kita coba buat kelas unordered list. Ya, unordered list. Dimana fungsi yang pertama kita buat juga untuk menginisiasi sebuah fungsi lain, yakni def init, mengundang dirinya self, kemudian ada self add score non, kemudian ada lagi untuk membuat fungsi isEmpty, menguji apakah list tersebut kosong, dimana menggunakan self. Nah, fungsinya isinya return self dot head ya, non. Nah, setelah itu membuat fungsi add ya, fungsi L di mana terdapat self dan sebuah item yang akan ditambahkan ya, di mana temp data sementara, node dan juga item. Ya, kemudian data sementara set next ya, self, kemudian dot add, kemudian self dot head sama dengan temp, self dot head sama dengan temp. Ini hilang self dot head ya. Self dot head sama dengan temp. Kemudian kalau udah bikin fungsi untuk add, menambahkan fungsi size. Size di sini untuk menghitung jumlah data, di sini current atau hitung ya, berapa jumlah self head ya, self head di sini. Indentasi perlu diperlukan ya guys, sangat diperlukan. Kemudian count, hasilnya hasil 0 ya, apabila hasilnya 0 maka while current ya, while current non. Kemudian indentasi penting ya guys, count sama dengan count, di sini kita buat satu count, terus count, terus mana count plus 1 ya, plus 1 count plus 1, kemudian ada current, dimana current ini menghitung ya, get underscore next ya, get underscore next, kemudian return count, indentasi ya guys, return count,
dikembalikan hasil size-nya. Setelah itu kita buat lagi fungsi untuk search atau mencari di mana ada list sendiri, self dengan item. Dalam fungsi search di sini, kita juga masih pakai current untuk menghitung .head, self.head current. Kemudian kita cari found, ditemukan false. Sini baru masuk lagi while current ya, tidak ada or none and not found atau tidak ditemukan ya. Sini tidak ditemukan. Jika current, if menggunakan fungsi if current, maka dapatkan data ya, dapatkan data sama dengan item, dimana apabila ditemukan nilainya true, found true ya. Nah, else di sini apabila jika tidak keduanya, else current ya, current ya, kita current dot get next. Lalu itu masukin ke while. Ini indentansinya harus pas ya guys. Ke while return ya, dikembalikan ke found. Kemudian setelah membuat fungsi search, kita bikin lagi fungsi untuk menghapus, remove ya, remove dengan self, dimana diperlukan masukkan sebuah item. Kita buat current self.head atau sama dengan yang search ya. Kemudian kenapa kita bikin previous atau sebelumnya ya, previous ya, known bila ditemukan sama dengan false. Sini pakai while lagi, while not found ya, while not found maka ya, jika ya, sama lagi get next ya, jika get next yang tadi get data, get data, kemudian get data sama dengan item, dimana itemnya if current tadi get data found true ya, bila found true kita buat tadi found true tidak ditemukan. Kemudian kondisi kebalikan if itu else, apabila tidak ada maka previous sama dengan current dan current ya, sama dengan current dot get next
current.getNext. Nah, lalu kita buat juga kondisi berikutnya, if previous sama dengan non, maka self.head sama dengan current.getNext. Kemudian else kebalikannya, ya, previous dot set next dot set next gini ya, dot set next ya. Dalamnya itu current dot get next ya. Ini untuk fungsi remove. Setelah kita membuat, tadi kita udah buat node dengan menginisiasi, kemudian mendapatkan data dilanjutkan, kemudian mengset data mengset data lanjutan. Kemudian kita bikin juga ada fungsi untuk kelas untuk unordered list. Ya, di sini untuk menginisiasi juga ada fungsi isEmpty untuk mengecek, fungsi add itu untuk menambahkan item, fungsi size itu untuk menghitung jumlah item yang terdapat pada sebuah list, di mana list yang digunakan adalah unordered list. Kemudian ada search untuk mencari sebuah item yang akan kita cari gitu ya. Kemudian remove untuk menghapus sebuah data yang ingin kita hapus dalam sebuah list. Setelah kita membuat fungsi, kemudian kita membuat sebuah perintah ya, atau membuat sebuah perintah atau programnya ya. Kemudian sekarang kita coba dalam sebuah perpustakaan ya. Perpustakaan di sini kita coba berarti library ya. Library sama dengan unordered list ya. Kasih tutup kurung, jangan lupa. Nah, dimana kita coba lagi library, kita tambahkan item di dalamnya. Kalau dalam perpustakaan itu ada judul buku misal kita masukkan judul bukunya sejarah Indonesia di sini. Nah, sejarah Indonesia. Nah, kan di dalam perpustakaan itu banyak sekali jumlah buku ya. Kita coba jumlahkan buku lainnya. Geografis Indonesia. Kemudian juga kita tambahkan lagi library. Nah, add di sini menambahkan item yang akan ditambahkan apa? Misalnya matematika 2 misal. Nah, terus tambahkan lagi, kalau mau kita coba tambahkan dulu item dalam kita bikin list dulu. Kemudian kita coba lagi program cerdas. Nah, kemudian lagi kita tambahkan lagi jenis bukunya kecerdasan buatan. Nah, kita coba bikin 10, menambahkan 10 buku atau mungkin kurang kecerdasan buatan. Kemudian ilmu pengetahuan alam lagi library.add ya, untuk menambahkan ilmu, satunya ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial ya. Kemudian kita tambah lagi, misal ada buku yang judulnya teknik telekomunikasi. Nah, kemudian tambahkan lagi, ini kita bisa menambahkan sebanyak mungkin ya jumlah list, misalkan sistem komunikasi
serat optik. Nah, gitu misalkan. Kemudian kita tambahkan lagi ya item ya. Ini kita coba dulu. Nah, ada yang namanya cara menghitung link budget misal. Nah, kita sudah tambahkan di sini ya. Sudah tambahkan di sini. Lalu coba kita akan hitung nih berapa jumlah ya, berapa jumlah jumlah buku yang ada dalam perpustakaan ya. Dimana caranya gimana? Kita print ya library dot size ya. Dot size di sini berapa jumlahnya. Nah, setelah itu kita coba run ya. Apakah berhasil? Oh, ada yang salah. Oh, di bagian while current. Kita coba bersama-sama kita analisis ya. Apa yang salah nih? Size-nya. Size di sini. Size while current sizes. Ini tadi apa keterangannya? While current none, sintaksnya error. Oh, ini ya, kurang ini nih. Waduh, ya nih, kurang ini nih. Kurang tanda titik 2. Kita masukkan tanda titik 2 dulu. Nah, coba apakah masih ada yang salah? Di while current none masih belum. Oh, tidak ada spasinya mungkin ya. Gini. Coba kita buat lagi nih while current kurang tanda titik 2 while current none. While current none. While current none, kemudian ya while current kemudian none gini ya. Nah, coba masih error. Unordered. Di sini nih kurang juga nih unordered list. Oh iya. Unordered ya. Unordered. Di sini unordered. Ada yang salah. Di mana lagi? Oh, library oh, ini unordered. Masih ada yang salah. Nah, ini tadi ada kesalahan sedikit penulisan ya. Di sini dikatakan ada 10, dimana menggunakan fungsi size ini ada 10 ya. Ini sebuah list. Kemudian coba kita setelah mengetahui size-nya, kita hapus salah satu bukunya ya. Dikatakan remove ya. Kita remove judul bukunya ya, misalkan matematika 2 kita hapus ya. Matematika 2 kita hapus ya. Matematika 2 kita hapus. Kemudian kita hapus lagi ya. Ada buku sejarah Indonesia. Nah, setelah itu coba kita cari nih ya. Kita hapus, kita cari nih library dot search untuk mencari ya, mencari judul buku. Misalkan kita cari judul bukunya sejarah Indonesia. Apakah sudah terhapus dalam list ya? Setelah kita hapus, setelah dihapus 2 dan kita cari bukunya, dan coba kita cari juga jenis buku yang tidak kita hapus, apakah akan bernilai true ya. Misalkan teknik telekomunikasi, kita cari, kemudian kita hitung lagi nih ya. Kita hitung lagi nih berapa jumlah buku yang ada pada perpustakaan ya, setelah kita kurangi atau dipinjam 2 nih. Nah, berapa? Nah, di sini tetap sama, di mana di awal kita menghitung library-nya, jumlah
buku yang ditambahkan atau item yang ditambahkan ada 10. Kemudian setelah itu kita di sini mencari apakah ada dalam list library itu item sejarah. Ya, di sini ini S-nya double nih. Sejarah Indonesia. Setelah kita hapus gitu ya. Setelah kita hapus false karena buku sejarah Indonesia sudah kita hapus dalam list. Nah, tapi kita coba print mencari teknik telekomunikasi. Ada karena teknik telekomunikasi belum dihapus dalam sebuah list. Lalu size-nya berapa? Jumlah item dalam listnya tinggal 8. Nah, itu adalah salah satu contoh membuat program menggunakan struktur data list, di mana dalam list ada menambahkan item, kemudian menghapus item, kemudian mencari item dengan judul, ataupun di sini saya menggunakan kasus buku, ya. Kemudian menghitung jumlah buku dalam sebuah list yang ditambahkan tadi. Ya, itu. Oke, aku Aziz. Nikmati seadanya, jangan meniru mereka yang punya segalanya. Terima kasih.